Kalian pernah nonton film atau series yang bergenre tentang detektif atau penyidikan suatu kasus gitu nggak? Misalnya kalau di dunia perdrakoran ada yang judulnya Partners for Justice yang menceritakan tentang bagaimana metode yang menjelaskan penyebab, cara dan keadaan kematian seseorang dalam suatu kasus pembunuhan. Nah, teori yang digunakan dalam Partners for Justice ini dikenal dengan Scientific Crime Investigation. Mau tahu lebih lanjut tentang Scientific Crime Investigation? Simak info selengkapnya di Pijar Dedikasi. Scientific Crime Investigation atau SCI artinya pembuktian pidana secara forensik ilmiah. SCI ini biasa digunakan oleh investigator atau penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum secara analisa kriminalistik. Penerapan SCI dalam pembuktian tindak pidana ini jadi sebuah jaminan mutu atau quality assurance sekaligus jadi kendali mutu atau quality control yang berperan penting dalam menciptakan keyakinan hakim dalam membuat putusan pengadilan. SCI ini merupakan alat bukti yang sah dan tidak terbantahkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Dalam penerapannya, SCI ini nggak bisa dipisahkan dari ilmu forensik. Karena dalam metode SCI ini yang dipakai ya ilmu forensik. Secara umum, ilmu forensik merupakan ilmu hukum pidana yang dibutuhkan selama rangkaian proses penyidikan untuk kepentingan suatu kasus atau kejahatan. Nah, proses yang ada itu meliputi bagaimana caranya suatu barang bukti agar bisa diterima dalam proses pembuktian kejahatan. Dalam prosesnya, ilmu forensik ini bekerja di tempat kejadian perkara atau scene of crime dan saat kejadian tersebut dikonstruksi atau the crime scene. Nah, bisa kebayangkan kalau suatu TKP itu dirusak atau diubah, ini tentunya bakal menghambat suatu pengungkapan sebuah kejahatan. Terus tugas ahli forensik itu apa aja sih? Nah, yang pertama ini ada ahli yang untuk mencari, mengabaikan, memberikan, dan menganalisis barang bukti yang didapat selama proses penyidikan. Selain itu, ada juga ahli forensik yang punya tugas untuk mencari langsung ke tempat kejadian perkara, menganalisis data di lab, ataupun melakukan analisis langsung ke pelaku atau saksi kejahatan. Jadi di sini ahli forensik itu turun langsung untuk mencari tahu atau mencari langsung bukti-bukti yang ada di tempat kejadian perkara. Nah, kalau dengar kata forensik, pasti mayoritas orang berpikir tentang seorang dokter yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah untuk mengetahui penyebab kematiannya. Ternyata nggak cuma itu, ada beberapa cara yang digunakan dalam SCI dengan menggunakan metode ilmu forensik. Ada 5 bentuk teknis SCI yang diterapkan di Indonesia. 5 bentuk ini terdiri dari laboratorium forensik, identifikasi, digital forensik, kedokteran forensik, dan psikologi forensik. Yang pertama adalah lab forensik. Lab forensik ini digunakan oleh penyidik yang memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapatkan penanganan dan atau perlakuan khusus. Pusat Laboratorium Forensik atau yang disingkat menjadi Puslapfor dibantu oleh beberapa bagian. Yang pertama ada Sekretariat Pusat Laboratorium Forensik, bagian manajemen mutu, urusan keuangan, kelompok jabatan fungsional, bidang dokumen, produk cetak dan uang palsu forensik, kemudian ada juga bidang batistik, bahan peledak dan metalurgi forensik, bidang fisika dan komputer forensik, kemudian ada bidang kimia, toksikologi, dan biologi forensik bidang narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya forensik, serta laboratorium forensik cabang. Nah, yang kedua ini ada identifikasi yang biasanya dilakukan oleh penyidik untuk mengidentifikasi saksi, korban, atau pelaku tindak pidana sebagai alat bukti. Kalau di Indonesia sih dikenal dengan INAFIS atau Automatic Fingerprint Identification System. Yang ketiga ada kedokteran forensik yang digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi maupun korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan fisik secara khusus. Yang keempat ada psikologis forensik yang digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan terhadap tersangka, korban maupun saksi yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan psikis secara khusus. Yang kelima ada digital forensik yang digunakan dalam hal penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital yang harus mendapat penanganan dan atau perlakuan khusus. Singkatnya, SCI ini menunjukkan bahwa nggak ada kejahatan yang sempurna.
Kalau dalam kasus pembunuhan misalnya, mayat emang nggak bisa membela diri, tapi dia bisa bicara perihal penyebab kematiannya. Dalam kata lain, mayat berperan sebagai silent witness alias saksi bisu yang gak mempan untuk disuap, gak bisa dikondisikan, dan gak mungkin tunduk mengikuti skenario sutradara di balik layar. Dan dia akan berbicara dengan caranya sendiri secara jujur, objektif, dan fair. Tapi baik lagi nih, SCI ini hanya alat bantu. Tetap yang bertugas untuk merangkai, meramu, dan merekonstruksi hubungan di antaranya adalah penyidik. Keberadaan SCI ini pun belum tentu mengubah keadaan apabila konstruksi penyidikan gak ideal. Misalnya dalam kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Subang pada bulan Agustus tahun 2021 lalu nih. Kasusnya hingga saat ini belum terungkap karena TKP ditemukan banyak kerusakan. Namun sekarang ada beberapa kasus yang mulai terungkap dengan menggunakan metode ini. Salah satu kasusnya yaitu kasus Brigadir J yang kerap diperbincangkan akhir-akhir ini. Bahasan seputar scientific crime investigation sampai sini dulu ya teman-teman. Menurut kalian, bagian mana yang menarik dari SCI tadi? Nah, di episode selanjutnya kita akan coba nih membahas tentang kasus-kasus yang dalam penyelesaiannya menggunakan metode SCI ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Pijar Dedikasi agar bisa selalu terhubung dengan kami. Terima kasih.